أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak, Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah alaihissalam. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia, teman-teman. Tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya, itu ada beberapa gambar diilustrasikan, digambarkan oleh para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar. As-Suwaida dengan Abi Kubais, gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah. Nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar, patuhan pada suaminya. Dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga, ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS Nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah boneka tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia. Maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu. Ini suamimu ya, ini tanda kutip boneka yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita paham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya. Harus difahami. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh, Palestina ke Mekah teman-teman, dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang saleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi-Nabi, saya akan jelaskan insyaallah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam, yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah, bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Semua hancur, kecuali yang ada di atas kapalnya
ya, Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah juga kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah, Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu tidak ada lihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada, apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim alaihissalam sambil nangis jalan. Nggak jawab. Hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan dengan santun? Kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia. Karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti juga kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Nggak ada keterangan yang lain ini. Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing, nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya, cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah, cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam patuh, lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat, kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau. Ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu pelengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Gak bisa jawab.
Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim AS pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tidak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman, dalam bahasa Arab atau dhu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki, dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar, dikatakan dhu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, ya Allah, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun batang pohon kering, enggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. Tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi adalah Baitillah di Bakkah. Yang tadi saya bilang di Bakkah. Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membicarakan inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim AS berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Quran, ya, yang dikatakan ya Allah, mereka untuk mendirikan sholat, mereka untuk menunaikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka, ya, supaya bisa hidup, jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim alaihissalam. Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan, ya. Ini kalau antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan, panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekalian, Hajar alaihissalam waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada enggak manusia, ada enggak kafilah lewat, ada enggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaidah dengan Abi Kubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di padang pasir, memang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air, itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana ada genangan air di Marwah. Dia turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah
Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masjid Haram 24 jam. Tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Sampai dibuat 3 lantai. Ada lantai basement, ada lantai 1, ada lantai 2-nya. Ya. Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir, berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan. Gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Karena kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu supaya nggak lupa. Pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, dan Marwah ke Safa itu yang genap 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer, jadi sudah mulai agak rata, dan di situ ditaruh lampu warna hijau, gitu. Ditaruh lampu hijau untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, nggak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, ditinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat